warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Penghormatan dan kemuliaan ceramah sebelumnya. Sebagai sejarawan, ambu melihat ya, bahwa sebetulnya kecenderungan orang awak itu bahasa non Minang itu adalah Lampung. Tapi puncaknya memang kini paling masif, paling parah terjadi di masa ini. Aku pernah melakukan studi terhadap beberapa autobiografi orang awak. Sejak awal abad 20 sebenarnya kecenderungan orang awak itu berbahasa non Minang itu adalah mulai muncul. Awal abad 20, kalau baca novel-novel awal abad 20 lah, ya kan, atau autobiografi orang awak yang mengenang masuk-masuk ketik mereka, itu adalah mulai hadir ya, bahwa pada beberapa kesempatan tertentu orang-orang awak itu berbahasa non Minang. Mulai ya dalam novel-novel seperti Berbahaya, Asal Asuhan dan sebagainya, ya ada kecenderungan orang awak itu untuk berbahasa non Minang. Jadi ambo melihat itu memang ada semacam sindrom orang awak, sindrom orang awak untuk berbahasa non Minang sebagai bagian mungkin bahasa anak kininya untuk eksis mereka. Jadi dengan berbahasa non Minang mereka merasa mereka adalah keluar dari keminangan. Itu dianggap lagi. Jadi kau nak awal abad 20 sangat terasa sekali ketika orang awak semakin intensif berhubungan dengan dunia. Dan ternyata perjalanan itu akan bisa kita buktikan bahwa Minangkabau di masa kini itu interaksinya dengan non Minang, dengan dunia luar itu makin kadang. Dan orang Ambo meyakini dan bahkan mencamihkan itu sekalian. Seperti kata Pak Dirwan tadi, dan Katibo mungkin lebih parah dari kejadian lain. Dan memang bisa terjadi orang awak itu ya memang bahasa Minang itu Pak Dirwan tadi akan punah atau tidak dipakai lain. Karena Ambo melihat memang kecenderungannya evolusinya dari tadi seketik. Kalau dahulu pada awal abad 20 ini dipakai di keluarga yang terdidik, ya yang Structural Society Pak Taufik Abdullah, orang-orang terpelajar. Tapi makin lama makin kadang. Kalau dulu hanya orang-orang terpelajar, segelintir orang Minang yang berbahasa non Minang, tapi seiring secara perjalanan waktu mereka makin banyak berinteraksi dengan orang lain, makin banyak berhubungan dengan dunia lain. Jumlah orang Minang yang kadang-kadang maaf saja kecil Pak Dirwan dan seperti yang pernah nasib Tan Sri Rais tadi juga, orang-orang maaf mana orang-orang kampung dulu tadi, orang kampung biasa pun pernah berbahasa Indonesia. Gitu. Kalau di kampus itu sangat bahasa yang itu memang luar biasa sekali. Jadi memang ada kecenderungan bahwa dari seketik dan seketik orang Minang yang elit pada awalnya, kecenderungan orang Minang berbahasa non Minang itu makin lama makin banyak. Itu kenyataan historis dan jumlahnya kuantitasnya makin lama makin kadang. Dan bisa saja seperti Pak Dirwan katakan tadi, semakin banyak awak berinteraksi dengan dunia lain, semakin aktif awak berhubungan dengan dunia lain, dan semakin ada keinginan tertentu yang ingin awak hadirkan dengan berbahasa non Minang tadi, suatu saat nanti mama akan tergarap sebenarnya. Itu yang kamu sampaikan. Dan yang kedua, Ambo juga melihat dari beberapa autobiografi yang dibuat orang Minang. Ambo tampilkan tiga autobiografi yang dibuat di orang Minang. Pertama Muhammad Rajab, kemudian Nur Sultan Iskandar, dan ketiga Buya Hamka. Itu nampak sekali bahwa mereka memandang bahasa Minangan santun yang mereka akui, yang menjadikan mereka menjadi orang. Walaupun buku Pak Taufik pernah mengkritik buku itu kan dibuat ketika Nurul Hadan, ya kan? Kan buku Nur Sultan Iskandar, Muhammad Rajab dan Buya Hamka dibuat ketika mereka jadi orang, ya. Ada mungkin kritik-kritik terhadap karya mereka, tapi jadi
di bagian-bagian awal dari buku mereka tersebut, mereka selalu mengatakan bahwa bahasa Minang yang disampaikan dengan lemah lembut, dengan santun, buat banana, dia sapu dengan lemah lembut orang kampung, dia sanak saudara, itu kecil. Nur Sultan Iskandar, Muhammad Rajab dan Buya Hamka terkenang sampai YouTube, dan mereka mengatakan bahasa yang lemah lembut dan santun dan sangat Minang sentris itulah yang membuat mereka jadi orang. Kalaulah Buya Hamka, Muhammad Rajab dan Nur Sultan Iskandar mengecekkan bahasa Minang yang santun, lemah lembut dan penuh makna tadi, membuat mereka sukses, apalah yang akan jadi apa melihat ya, mungkin gerakan yang perlu awak lakukan sekarang itu mungkin menggerakkan, menumbuhkan minat baca orang awak balik, anak-anak muda awak balik ya, literatur yang menyampaikan bahwa bahasa yang lemah lembut yang pernah dipraktikkan dan diamalkan dulu di orang-orang tua awak menjadi modal kesuksesan mereka. Dan aku juga mencoba membaca autobiografi Bahadur Johan, Abu Hatta, ya, dan tokoh-tokoh lainnya. Maaf sih, maksudnya minat bahasa atau minat membaca? Itu memacu dulu, tentu akhirnya tahu bahasa itu penting sekali. Jadi mereka bisa mengetahui bahwa dengan membaca lah orang menjadi ganda. Jadi aku melihat seperti itu di luar bapak ibu yang lain sebelahnya. Dan itu ternyata bisa dibuat. Mungkin sekarang ada 1001 buku yang aku baca, 1001 tokoh Minang yang sampaikan di Buya Sumpung Aceh. Dan saya pikir saya kadang betul dalam buku itu ya. Dan aku yakin juga kadang-kadang orang-orang awak dan jadi orang juga, orang-orang jadi orang itu dibina dan dididik bahasa yang santun dan sopan dan lembut tadi. Di bahasa itulah yang membuat mereka. Dan aku belum lihat orang-orang yang diajar dengan bahasa Indonesia ala pondok tadi, kejadian bodoh tadi menjadi orang. Ada juga mungkin ya, kan ada juga dari sistem musafir tadi, ada juga beberapa generasi milenial yang ditampilkan dalam buku Aceh. Tapi aku yakin mereka itu bukan digadangkan dengan bahasa yang kedua tadi, tapi masih ada bahasa santun, sopan dan lemah lembut warisan orang tuanya, bahasa Minang tadi yang membuat mereka jadi orang. Itu mungkin tambahan dari kita. Terima kasih banyak, Prof. Gusti.